Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersaat teduh, bersekutu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Yonandi Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar respon seseorang ketika dia membaca sebuah buku. Wah, saya sangat berbahagia setelah membaca buku ini. Saya sangat senang ketika saya selesai menonton film ini. Saya sangat senang ketika mendengar nasihat si motivator tersebut. Saya sangat senang, bahagia akan ini dan itu lain sebagainya. Kebahagiaan, kesenangan diperoleh setelah mendengarkan, berbicara seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itulah respon seseorang. Lantas pernahkah seseorang berkata, saya sangat senang ketika saya membaca firman Tuhan. Saya sangat berbahagia ketika saya mendengarkan firman Tuhan. Saya sangat berbahagia ketika mendengarkan renungan yang disampaikan oleh hambanya. Saya sangat berbahagia ketika mendengarkan khotbah pada ibadah minggu. Apakah kita pernah memiliki respon seperti itu? Kalau pernah, puji Tuhan. Dan itu menjadi suatu kemajuan akan kerohanian kita. Karena apa? Karena kebutuhan akan firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Sebagaimana judul firman Tuhan yang juga merupakan judul firman Tuhan di ibadah minggu pada hari ini di gereja-gereja anggota UM, di mana kebahagiaan mendengar firman Allah. Bagaimana kita bahagia mendengar firman Allah? Mazmur pasal yang pertama berbicara, berbahagia orang yang kesukaannya Taurat Tuhan menjadi suatu kesukaan ketika kita mau mendengar, merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Demikian pula dalam nas ini dikatakan bagaimana kebahagiaan orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Peringatan itu satu kesatuan dengan Taurat Tuhan. Peringatan itu satu kesatuan dengan perintah Tuhan. Peringatan itu satu kesatuan dengan ketentuan, ketetapan, dan hal yang telah ditentukan oleh Allah untuk dituruti, ditaati oleh umatnya. Dan itu merupakan standar bagi setiap orang percaya untuk bisa dipegang, diimani, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan akan peringatan-peringatan Tuhan, karena Dia masih sayang kepada kita untuk mengingatkan kita semakin hari harus semakin lebih baik lagi. Kebahagiaan juga diwujud nyatakan dengan mau mencari Dia dengan segenap hati. Ketika kita mau mencari Tuhan, berarti kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita memiliki hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika itu sudah kita lakukan, berpegang pada peringatannya, mau mencari Dia dengan segenap hati, maka kita akan menjadi bagian dari orang yang berbahagia, karena kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kutip beberapa kata-kata motivasi dari beberapa orang. Yang pertama, Rizda Nurwida, seorang penulis dari Indonesia. Aku percaya Tuhan ada di mana-mana. Dia berada di setiap kesedihan dan kebahagiaan umatnya. Ketika kita bahagia, Tuhan juga ada di sekitar kita. Itu ibu bapak saudara terkasih, bagaimana kebahagiaan itu boleh kita raih. Samuel Johnson, seorang penulis dari Inggris, berkata, kebahagiaan bukanlah suatu tahap yang kita raih, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan yang kita lalui. Kita akan tetap berbahagia.
Karena itu, mari kita pegang, kita dengar terus firman Allah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Setiap hari Kolima ada disajikan untuk menjadi bagian dari renungan harian kita yang boleh kita dengarkan. Satu ayat satu hari boleh memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mampu mengimplementasikan, yang tetap menjadi orang berbahagia karena kami mendengar firman Allah. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.